Pemirsa, warga Palestina menyambut kepulangan tahanan asal Gaza yang sebelumnya ditahan oleh Israel. Mereka disambut oleh warga bahkan diarak menjadi pahlawan. This is my, Javier. You know what that means? It means friend. Yes, a good friend. Yes, you are my dear friend. And thank you for the kind words you said. And you shall hear what I have to say about you. Thank you very much. Kemesraan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden Argentina Javier Milei terjadi saat Javier Milei melakukan kunjungan ke Tel Aviv, Israel. Hari ini rencananya pemimpin Argentina itu akan menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Bar Ilan di Israel. Selain mesra sebagai teman, Presiden Argentina juga menegaskan sikapnya untuk selalu mendukung Israel di tengah konflik panas Israel dengan Iran. Dalam bahasa Spanyol, berdiri di samping Netanyahu, Javier menyebut Hamas dan Garda Revolusi Iran atau ARGC adalah organisasi teroris. Firmamos el memorándum de entendimiento por la democracia y la libertad entre Argentina e Israel. Declaramos como organizaciones terroristas a Hamas, a la Guardia Revolucionaria de Irán y a los capítulos del Líbano, de Egipto y de Jordania de la Hermandad Musulmana. Convertimos a la Argentina en el primer país sudamericano en presidir la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní. Vivimos un momento en que los valores que nos dieron civilización, la libertad. Sementara itu, jika Netanyahu begitu disambut hangat dan mendapat dukungan dari Presiden Argentina, warga Israel justru sempat menggelar aksi demonstrasi. Ribuan orang Israel turun ke jalan termasuk ke daerah Haifa mendekati tempat tinggal Netanyahu. Ya pemirsa, baru saja adalah informasi pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden Argentina Javier Milei yang menarik perhatian karena terjadi begitu akrab. Dan selanjutnya pemirsa, warga Palestina menyambut kepulangan tahanan asal Gaza yang sebelumnya ditahan oleh Israel. Mereka disambut oleh warga bahkan diarak menjadi pahlawan. Kedatangan warga Gaza yang sebelumnya ditahan Israel disambut meriah. Seperti pahlawan, mereka disambut nyanyian dan lagu-lagu penyemangat perjuangan. Mereka dibebaskan oleh Israel setelah sebelumnya sempat ditahan dan diperlakukan tidak manusiawi oleh Zionis. Keluarga para tahanan menyambut mereka dengan haru dan gembira. Kanselir Jerman Friedrich Merz memperingatkan tentang meningkatnya tantangan keamanan energi global akibat krisis Iran dan situasi di Selat Hormuz. Meski demikian, Merz memastikan pasokan energi Jerman saat ini masih aman. Für den Moment. Die Marktlage ist angespannt, aber die Versorgung in Deutschland ist gesichert. Für den Fall, dass sich die Lage verschärfen sollte, sind wir auf Maßnahmen vorbereitet. Und meine Damen und Herren, auch ohne Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia menyebut kenaikan harga LPG maupun BBM non-subsidi tidak diatur oleh pemerintah. Meski demikian, Bahlil memastikan kenaikan tersebut hanya sementara, mengingat tingginya harga di tingkat global. Nah, khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan, flat, sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN 48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri. Pemirsa, demikian breaking news kali ini. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Saya Reni Alamsari, selamat malam.
Anda kembali menyaksikan Breaking News pemirsa. Petugas keamanan disiagakan di sekitar lokasi penting di Islamabad pada hari Senin. Pengamanan ketat itu dilaksanakan jelang mediasi kedua antara Iran dan Amerika Serikat. Personel bersenjata ditempatkan di dekat Istana Kepresidenan dan Hotel Serena dengan pos pemeriksaan didirikan dan kendaraan digeledah. Tanda-tanda yang merujuk pada pembicaraan tersebut terlihat di dekat lokasi acara. Pakistan telah memainkan peran mediasi sentral. Perdana Menteri Shehbaz Sharif melakukan panggilan telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian untuk membahas situasi regional yang berkembang menurut media sosial. Sementara Presiden AS Donald Trump mengkonfirmasi telah mengirimkan perwakilan Amerika ke Pakistan untuk melanjutkan upaya perundingan perdamaian kedua dengan Iran. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance bersama perwakilan AS lainnya dilaporkan dalam penerbangan menuju Islamabad, Pakistan dan dijadwalkan mendarat dalam beberapa jam ke depan. ईरान अमेरिका उसका मुज़ाकरात का तो इंशाल्लाह जी हम पूरी उम्मीद है जी अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है हमें कि कल अब ये लोग बैठेंगे और इंशाल्लाह ये माहिदा जो है वो इंशाल्लाह डेफिनेटली हो जाएगा और ईरान और उसकी अमेरिका की जंग जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी और पूरी दुनिया में जो एक अफरा तफरी का आलम फैला हुआ है जो महंगाई का एक समंदर उमड़वाया हुआ है वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो है वो रिज़ॉल्व हो و برای شلیک یه موقعیت خیلی عالی رو در اختیار داشت. پهپاده؟ کروز بود. بیا ادامه‌شو بریم. خب Militer Israel meledakkan sebuah gedung sekolah di desa Beit Umar yang diklaim dijadikan gudang bahan peledak. Militer Israel merilis rekaman pada hari Senin menunjukkan ledakan dan kepulan asap yang membumbung di antara dua bangunan. Menurut pasukan pertahanan Israel, lokasi dugaan tempat penyimpanan tersebut diperoleh setelah menginterogasi terduga pelaku yang melemparkan bahan peledak dan bom molotov ke pemukiman Karmeh Zur di dekatnya. Pasukan Israel juga menangkap dua tersangka yang diduga terlibat penyerangan. IDF menegaskan pihaknya akan langsung menindak tegas penggunaan fasilitas pendidikan untuk kegiatan militan.
Meski di bawah ancaman serangan udara Israel, warga Lebanon tidak takut untuk kembali ke kampung halamannya. Mereka terpaksa pulang setelah mengungsi akibat agresi militer Zionis Israel di Lebanon. Empat 40 hari menunggu di pengungsian, ribuan warga Lebanon akhirnya bisa kembali ke kampung halamannya. Hal ini terjadi usai perjanjian gencatan senjata antara pemerintah Lebanon dan penjajah Israel yang dimulai pada 17 April lalu. Karena jembatan Tair Falsi telah dihancurkan oleh Israel, warga Lebanon Selatan terpaksa menyeberangi Sungai Litani dengan kendaraan mereka. Sementara itu, pejalan kaki terpaksa menyeberangi jembatan yang sebagian hancur. يعني كنا ناطرينه هذا اليوم نحن من أكثر من 40 يوم. الحمد لله هلا رجعنا ضيعتنا عصريفة، نشكر الله. مثل ما شايفين هلا نحن عم نساعد العالم انه تطلع هذا الجسر، بصف السيارات من برا بيطلعوا بيجي حدا بياخذهم من هاي الميله. يعني شو بدنا اول شيء بدنا نوجه الشكر لدماء الشهداء وللمقاومين اللي صمدوا واللي خلونا نرجع على هذا الضيعه. Menurut Badan Pengungsi PBB atau UNHCR, lebih dari 1 juta orang terpaksa mengungsi sejak 2 Maret akibat agresi militer Israel di Lebanon. Pejuang Hizbullah di Lebanon terus menyerang penjajah Israel dengan rudal buatan Iran. Inilah rudal Pave buatan Iran yang digunakan pejuang Hizbullah untuk menggempur wilayah Zionis Israel. Rudal jelajah jarak jauh ini ditempeli foto tokoh-tokoh Hizbullah. Rudal Hizbullah diarahkan ke posisi militer penjajah Israel di Ma'alot dan Tasya. Serangan udara pejuang Hizbullah berhasil menghantam tank Merkava milik Zionis Israel di Beit Yahun, Lebanon. Pejuang Hizbullah merilis video serangan di kawasan Beit Yahun, Lebanon Selatan. Sebuah FPV drone mengincar sebuah tank Merkava milik penjajah Israel. Kamikaze drone ini dilengkapi dengan kamera pengawas dan huludak PG-7 anti-tank. Pemirsa, pejabat senior Hizbullah Mahmud Kamati mengatakan bahwa organisasinya tidak peduli atas negosiasi yang dibuat antara pemerintah Lebanon dengan penjajah Israel. Ia menyatakan negosiasi ini merupakan kesalahan dan penyerahan kedaulatan. تعنينا مفاوضات التي تجريها الدولة، لا تعنينا هذه المفاوضات، هي مفاوضات فاشلة ضعيفة مهزومة محبطة مستسلمة، لا تعنينا هذه المفاوضات. Perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran terancam gagal setelah AS menembaki kapal tanker milik Iran. Iran pun menegaskan membatalkan seluruh negosiasi damai yang tengah berjalan. Kapal Amerika Serikat USS Pruance menembaki ruang mesin kapal kargo berbendera Iran di dekat Selat Hormuz. Motor vessel Toska, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Tidak lama setelah peringatan, kapal perang Amerika Serikat ini langsung menembaki kapal kargo Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membenarkan peristiwa ini. Melalui akun media sosialnya, Trump tegaskan kapal milik Iran ditembak di bagian ruang mesin setelah menolak untuk putar balik. Amerika Serikat berdalih sudah beberapa kali memberi peringatan sebelum menembak. Saat ini, kapal berada di bawah kendali pasukan Amerika Serikat.
Serangan terhadap kapal Iran menambah panas hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Padahal Pakistan terus mencoba untuk membawa